Terkadang kita berpikir bahwa cinta sejati itu tidak pernah ada. Padahal cinta sejati hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar merasakannya. Manga ini menceritakan tentang seorang wanita kantoran bernama Arisugawa Nene, yang saat itu dia panik karena kehilangan kunci, HP, dan dompetnya ketika sampai di apartemennya. Tapi di saat yang sama, secara kebetulan dia bertemu dengan Rintaro, tetangga apartemennya yang merupakan seorang mahasiswa. Melihat kondisi nenek saat itu, Rintaro berinisiatif menolongnya teman-teman, untuk mengajaknya tinggal sementara di apartemennya. Dari sinilah cerita dimulai. Di sini Rintaro nggak cuma menolong aja, tapi Rintaro juga langsung memasakkan makanan buat nenek. Lucunya sih, ternyata nenek selama ini itu udah lama nggak makan makanan normal. Bahkan nasi pun nggak pernah. Dia ini cuma makan protein bar, mie gelas, dan minuman berenergi. Wah, ini sih definisi nggak sehat. Rintaro yang mendengarnya langsung kaget dan nggak percaya gitu ke nenek. Dan entah kenapa Rintaro ini tiba-tiba merasa bertanggung jawab gitu. Seolah-olah sejak malam itu Rintaro punya satu tekad. Mulai sekarang dia akan memastikan nenek makan makanan yang layak. Setelah nenek menghabiskan makanannya, di sini Rintaro kayak butuh pengakuan. Mulai nanya pendapat nenek tentang masakannya. Nenek pun nanya balik, apakah Rintaro memang suka memasak? Rintaro bilang kalau dia ya enggak juga. Dia cuma berharap kalau bisa masak, dia bakal terlihat keren dan populer. Ketika nenek melihat foto kelulusan Rintaro yang wajahnya serius dan formal banget, udah kayak foto KTP, nenek cuma bisa ketawa kecil teman-teman. Dia memakluminya karena emang Rintaro terlihat seperti anak baik-baik yang terlalu polos. Sejak malam itu, Rintaro meminta nenek untuk menjadi tester setianya. Sekalian katanya untuk meningkatkan daya tariknya. Tanpa banyak mikir, nenek di sini mengiyakan permintaan Rintaro. Sejak saat itu, hubungan mereka terasa mulai akrab. Hari demi hari mulai berlalu. Di apartemen nenek bercanda teman-teman kalau mereka itu sudah kayak jadi pasangan suami istri komuter. Kayak suami istri yang hidupnya terpisah gitu. Dan memang Rintaro benar-benar perhatian. Dia selalu memasakkan berbagai menu demi memastikan nenek makan dengan baik. Dan memastikan kesehatannya juga. Tapi di balik itu semua, nenek mulai merasa nggak enak teman-teman. Dia itu khawatir. Dia sudah terlalu merepotkan Rintaro. Tapi Rintaro cuma membalasnya dengan senyuman. Baginya, melihat nenek menikmati masakannya, itu sudah lebih dari cukup. Dari sinilah kita sadar, Rintaro bukan datang sebentar. Dia datang hampir setiap malam sampai larut bahkan tengah malam. Pada suatu malam, tiba-tiba nenek bertanya sesuatu hal yang terbilang sensitif. Dia bertanya apakah Rintaro udah punya pacar. Rintaro yang mendengar itu seketika tersedak. Karena nenek sendiri mulai berpikir, aneh juga. Rintaro datang hampir setiap hari, kecuali Sabtu. Hidupnya penuh misteri. Nenek bahkan nggak tahu apa-apa tentang kehidupannya. Dari situ nenek memberanikan diri. Dia mengajak Rintaro berkencan saat malam Natal. Tapi Rintaro menolak. Dia hanya bilang maaf. Jujur ngelihat ekspresi nenek waktu ditolak Rintaro, bikin ikut nyesek teman-teman. Setelah itu Rintaro pulang seperti biasanya. Nenek hanya bisa terdiam melambaikan tangannya kepada Rintaro. Pada tengah malam berikutnya, Rintaro kembali memasakkan makanan untuk nenek seperti biasanya. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Setelah nenek mencicipi masakannya, Rintaro tiba-tiba bersin. Wajahnya terlihat pucat, dan nenek yang melihatnya merasa khawatir. Kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja. Rintaro menjawab kalau dia nggak apa-apa, hanya sedikit lelah. Meskipun begitu, nenek tetap merasa cemas. Kemudian dia berniat mengambil selimut di ruangan di dekatnya. Tapi seketika, Rintaro menahannya. Dia berkata dengan tegas, "Jangan buka pintu itu." Dan lebih anehnya lagi, Rintaro mengatakan bahwa nenek tidak boleh masuk ke ruangan itu, apapun yang terjadi. Dan dia beralasan kalau barang-barang di dalamnya bisa bikin berantakan. Tapi di sini nenek jelas merasa ada yang janggal. Dia tetap menahan diri, kemudian nenek bertanya kepadanya, "Apa kamu menemui seseorang saat Natal?" Tapi ternyata itu cuma candaan. Nenek kembali melanjutkan makanannya, namun di tengah makan itu, nenek berkata dengan pelan kalau Rintaro nggak harus datang setiap hari, karena dia merasa nggak enak. Dia sadar Rintaro pasti lelah. Dia juga berjanji mulai sekarang akan lebih berhati-hati soal makanannya. Dia meminta agar Rintaro untuk fokus pada gadisnya saja. Dan saat itu nenek tiba-tiba terdiam dan terpaku. Gadis? Gadis itu siapa? Belum sempat nenek menerima jawaban, Rintaro tiba-tiba menyuapinya lagi, karena takut makanannya keburu dingin. Rintaro berkata untuk jangan membahas hal itu sekarang.
Nenek tetap bertanya lagi. Kalau begitu, boleh aku tanya yang lain? Nenek menatapnya. Rintaro, apa ada seseorang yang kamu cintai? Lebih dari aku. Ada satu gadis yang paling dia sayangi. Lebih dari segalanya, lebih dari siapapun, bahkan lebih dari nenek sekalipun. Saat itu nenek merasa patah hati. Tapi anehnya, rasa sakitnya tidak terlalu perih. Karena Rintaro masih tetap datang setiap malam. Jadi nenek berpikir kalau begitu nggak apa-apa. Tetap seperti ini aja. Menjaga jarak ini selamanya. Sungguh. Namun semuanya berubah pada suatu hari. Kali ini giliran nenek yang mengunjungi apartemen Rintaro. Dan begitu pintu dibuka, apartemen itu kosong. Tidak ada barang, seperti tidak ada jejak kehidupan. Nenek mematung. Di ruangan itu hanya ada sebuah pesan. Pembersihan rumah selesai. Terima kasih mempercayakan rumah Anda kepada kami. Nenek terpaku, bingung dan merasakan takut. Seketika dia kembali ke apartemennya. Dia mulai berpikir, selama ini dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Rintaro. Dia nggak tahu kampusnya, dia nggak tahu pekerjaannya, dia nggak tahu teman-temannya. Bahkan dia juga nggak tahu kehidupannya. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Nenek berpikir kalau dia bisa mendapatkan jawabannya ketika Rintaro pulang dari kerjanya malam nanti. Tapi seketika dia menyadari suatu hal. Yang aneh bukan hanya Rintaro aja teman-teman. Tapi kenapa nenek masih ada di tengah apartemennya ketika jam kerja? Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Emang biasanya dia ngelakuin apa dari awal? Kenapa ingatannya terasa kosong? Satu-satunya hal yang nenek ingat hanya waktu yang dia habiskan bersama Rintaro. Dan perlahan langkahnya membawa dirinya menuju ke suatu ruangan. Ruangan yang selama ini dilarang untuk dibuka. Nenek bergumam pelan. Kalau ini rumahku, kenapa aku tidak boleh membuka pintu ruangan ini? Dan saat nenek membuka pintunya, seketika nenek membeku teman-teman. Ruangan itu adalah kamar anak kecil. Ada pakaian anak-anak, ada kain bertuliskan Nana-chan. Dan mata nenek tertuju pada 3 figura foto. Foto dirinya digendong oleh Rintaro, foto balita kecil, dan foto dirinya bersama Rintaro sambil menggendong seorang bayi. Dan saat itu, kebenaran mulai menampakkan diri. Arisugawa nenek adalah tetanggaku yang lebih tua dan cantik. Tetangga yang dulu kukagumi saat masih kuliah. Dan suatu hari, tanpa sengaja, Rintaro mengundang nenek ke apartemennya. Saat nenek mencicipi masakannya, di saat itu juga dia jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dan perasaan itu membuatnya ingin memasakkan makanan yang lebih lezat, lebih hangat, setiap harinya. Rintaro melihat nenek selalu hadir dalam perjuangan hidupnya. Sejak hari itu, Rintaro selalu mencintai nenek. Tidak hanya karena kecantikannya, tidak juga hanya karena kebaikannya, tapi karena melihat nenek makan dengan bahagia, membuat dunia Rintaro terasa utuh. Tolong, berkencanlah denganku. Rintaro pernah belajar memasak karena ingin populer. Tapi pada satu titik, tujuan itu berubah. Dia ingin melihat nenek tersenyum setiap kali makan. Dan akhirnya Rintaro melamar nenek. Sebuah lamaran yang sederhana. Mulai sekarang, maukah kamu makan bersamaku setiap hari? Dan ini adalah sebuah janji. Hari itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup Rintaro. Karena sejak saat itu, mereka bukan lagi sekedar tetangga, tapi mereka adalah keluarga. Mereka menikah dan kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Matahari kecil mereka, selamat datang di dunia, Nana-chan. Dan ternyata, Nana-chan adalah anak mereka. Sekilas kenangan paling membahagiakan saat itu terpampang jelas kepada kita. Sebuah momen di mana mereka menghabiskan waktu bersama dengan buah hati kecil mereka. Bagi Rintaro, memasak untuk keluarganya adalah cara dia berkomunikasi. Dan itu adalah bahasa cintanya. Dia akan selalu melindungi Nana dan nenek. Dia akan membuat orang yang ia cintai bahagia. Dan dia akan selalu berusaha jadi yang terbaik. Tapi meskipun begitu, kenyataan menghancurkan semuanya. Istriku meninggalkan aku dan si kecil Nana. Arisugawa nenek meninggal dalam sebuah kecelakaan. Rintaro tidak percaya. Dia tidak bisa menerima orang yang dia cintai sepenuh hatinya hilang begitu saja. Rintaro hanya bisa berkata dalam putus asa, "Kenapa? Makan malam hari ini bukannya kau bilang ingin katsukari dengan telur rebus? Kamu bilang begitu." Sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah dia dapatkan jawabannya. Hari itu adalah kehancuran hatinya. Dia hanya bisa memohon, "Tolong,
bangunlah." Sejak hari itu, hatinya kosong. Dunia yang dulu penuh warna, sekarang tidak berarti apa-apa. Di suatu malam, Rintaro pulang sambil menelpon ibunya. Dia bertanya apakah Nana sudah tidur. Dia turut berterima kasih karena ibunya membantu menjaga Nana. Saat itu, Rintaro berniat membersihkan apartemennya sebentar, lalu pulang lagi. Karena sekarang hidupnya hanya tersisa satu hal, menjadi ayah yang terbaik. Namun di tengah kesunyian itu, Rintaro bergumam pelan. Dia tahu seharusnya dia merelakan kepergian istrinya, tapi bagaimanapun tidak bisa. Dan di dalam hatinya dia hanya ingin satu hal. Dia berharap bisa melihat nenek lagi. Dan saat dia buka pintu apartemennya, dia melihat sosok yang membuat dunianya berhenti. Sosok itu adalah istrinya, mataharinya, dan harapannya. Nenek berdiri di sana. "Selamat datang, Rintaro-kun." Rintaro mematung, bingung dan gak percaya. Apakah dia sudah gila? Apakah ini mimpi? Atau apakah ini sekedar halusinasi dari rasa rindu dia yang terlalu besar? Tapi nenek menghampirinya dan menanyakan keadaannya dengan lembut. "Ada apa, Rintaro-kun?" Dan kehangatan tangan nenek membuat Rintaro langsung meneteskan air mata. Mimpi? Hantu? Atau apapun itu memang penting. Karena di hadapannya yang ia lihat hanya satu hal, orang yang dia cintai. Dan saat itu, potongan-potongan memori lama mulai menyatu seperti puzzle. Rintaro sadar, ini adalah nenek dari masa lalu. Nenek yang belum mengingat semuanya, nenek yang belum sadar bahwa mereka sudah menikah. Dan Rintaro bertekad, kalau begitu, dia harus membuat nenek perlahan-lahan mengingatnya semua kembali. Dan akhirnya, Rintaro sadar satu hal. Apa dia tidak bisa beristirahat dengan tenang? Ternyata semua yang kita lihat dari awal adalah perjalanan seorang suami untuk membuat istrinya mengingat kembali, untuk mengantar istrinya pulang, untuk menyadarkan bahwa mimpi hangat ini harus berakhir. Pada akhirnya nenek berkata dengan lembut, "Selamat datang kembali, suamiku tersayang." Rintaro seketika menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya karena dia sudah sangat merindukannya. Nenek meminta maaf karena selama ini dia melupakannya. Kini semuanya sudah jelas. Dia mengingat semuanya karena selama ini dia merasa aneh karena Rintaro selalu datang telat saat malam. Karena dia harus bekerja. Pulang kerja dia harus menemani Nana, menidurkannya, lalu kembali lagi ke sini dan mengulangnya setiap hari. Hebat. Kamu adalah seorang ayah yang hebat. Nenek akhirnya mengungkapkan alasan kenapa dirinya masih ada di dunia ini. Karena saat dia meninggal, dia begitu khawatir apakah Rintaro dan Nana akan baik-baik saja. Dia yakin Nana akan tumbuh kuat karena akan ada banyak orang yang membantu. Tapi Rintaro, kamu berbeda. Rintaro adalah orang yang paling dia khawatirkan karena Rintaro terlalu mencintainya. Nenek merasa sedih karena dia datang ke sini untuk melihat mereka lebih lama, tapi malah melupakan semuanya. Lalu nenek bertanya tentang Nana. Rintaro menjawab, Nana bulan depan sudah masuk TK. Dia ingin belajar membuat bento. Dia ingin mengajak Nana main di luar rumah, dan dia ingin menjadi ayah yang baik, walaupun hanya di hari libur. Rintaro kemudian meminta maaf teman-teman, karena ia sebelumnya menolak ajakan kencan nenek saat malam Natal. Nenek tersenyum. Bagaimana bisa ia menyalahkan seorang ayah yang saat itu ingin menjadi santa untuk putrinya? Dan nenek berkata, semuanya sudah tidak apa-apa sekarang. Tentang gadis yang Rintaro bilang lebih ia cintai daripada nenek. Nenek bertanya, itu tidak bohong kan? Nenek berkata dengan lembut, kamu memang tidak bisa hidup tanpa Nana. Sambil memegang wajah suaminya, nenek bersyukur karena suaminya adalah ayah yang sangat menyayangi anak mereka. Aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Perlahan nenek mulai memudar, dan sebelum benar-benar pergi untuk selamanya, nenek bertanya untuk terakhir kalinya, Rintaro-kun, maukah kamu menepati janjimu agar keluarga kita bisa selalu makan bersama selamanya? Saat ini kita akhirnya mengerti mengapa Rintaro melarang nenek membuka ruangan itu. Karena jika nenek melihat kenyataan di balik pintu tersebut, ingatannya akan kembali, dan perpisahan yang selama ini tertunda tidak akan bisa dicegah lagi. Awalnya memang Rintaro ingin membuat nenek sadar, namun seiring waktu ia justru takut kehilangan momen hangat yang tersisa. Dan di sisi lain, nenek belum pergi karena hatinya masih terikat oleh rasa khawatir pada dua orang yang paling ia cintai, suaminya dan anak mereka. Wujudnya adalah manifestasi cinta. Cinta seorang istri
cinta seorang ibu. Pada akhirnya Rintaro mulai mengikhlaskan. Dia harus tetap hidup, dia harus menjadi ayah yang terbaik bagi gadis yang paling dia sayangi, bahkan lebih dari istrinya. Dan di hari itu Rintaro menepati janjinya sebagai suami, makan bersama untuk selamanya. Di sini kita melihat keluguan anaknya saat anaknya mengatakan makanan untuk ibunya banyak banget. Ayahnya hanya menjawab dengan lembut kalau mulai sekarang mama akan makan bersama dengan kita, bersama kakek dan nenek. Kita semua makan makanan yang sama. Dan anaknya tersenyum polos karena ibunya sekarang akan selalu makan bersama dengannya terus. Nana senang mama. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Amairochu sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa kehilangan seseorang yang kita cintai adalah hal yang menyakitkan. Tapi kita tetap harus belajar mengikhlaskan demi orang terdekat kita yang masih hidup. Judul manga one shot ini adalah Nene, Nene-san.